Baik, sudah cukup. Kita lanjutkan lagi tentang norma dan etika umum dalam bidang pemasaran. Etika pemasaran dalam konsep produk. Nah, ini beberapa etika pemasaran itu dalam beberapa konsep. Yang pertama, kita lihat terkait dengan produk. Dalam keterangannya terkait etika pemasaran ini hubungannya dengan produk itu yang pertama, produk yang dibuat itu harus berguna dan dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi ya lazimnya pasti seperti itu. Buat apa kita membuat produk yang tidak dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Apalagi kita menjual atau membuat produk yang tidak berguna. Nah, itu udah jauh dari konsep pemasarannya ya. Kemudian membuat produk itu yang berpotensi ekonomi atau yang bisa dikatakan kita membuat produk itu yang memiliki nilai jual yang akan memberikan keuntungan bagi kita ya. Jadi jangan sampai kita buat produk kok malah rugi. Kita buat produk atau jasa modalnya 100, begitu dijual nggak bisa laku 100 atau lebih untuk dapat untung, tapi malah hanya laku 90. Nah, itu posisi jelas rugi. Jadi kita harus membuat produk yang memiliki nilai ekonomi atau memberikan keuntungan. Selanjutnya, produk yang dibuat bernilai tambah tinggi. Nah, ini sebenarnya bernilai tambah tinggi ini ya memiliki nilai tambah tinggi, artinya siapapun orang yang membeli itu akan meningkatkan nilai tambah dia. Contohnya bagaimana? Ya, ini terkait kalau kita lihat dari produk mungkin terkait prestis bisa ya. Jadi kalau kita pakai baju kaos dengan baju kemeja tentu akan beda nilai tambahnya. Begitu juga harganya kan. Harga kaos berapa, harga baju berapa. Demikian juga kualitas. Harga kaos sama-sama kaos kualitasnya bisa beda. Nah, itu artinya membuat nilai tambah yang tinggi. Kalau kita bicara merek, nah ini tentu kaitannya dengan merek gitu loh. Barang-barang yang tidak bermerek itu tidak memiliki nilai tambah yang tinggi. Tapi barang-barang yang mempunyai merek itu akan bernilai tambah tinggi. Kemudian yang selanjutnya, produk tersebut dapat memuaskan masyarakat. Ya. Jangan sampai kita membuat produk, memasarkan produk yang tidak dapat memuaskan masyarakat. Nah, tapi ini konsep ini sudah berjalan dengan baik sehingga kita akan sulit mencari contoh-contoh yang sekiranya misalnya produk apa yang dibuat tapi tidak dapat memuaskan masyarakat. Nah, itu akan sulit ya. Jadi memang ini konsep ini sudah berjalan dengan baik. Kemudian etika pemasaran dalam konteks harga. Nah, artinya kita membuat produk atau memasarkan produk itu harus diukur dengan kemampuan daya beli masyarakat. Ya, artinya ini kalau kita bicara marketing, segmentasi pasarnya harus jelas. Jangan kita contoh nih misalnya kita membuka franchise KFC di desa. Nah, itu kan daya beli masyarakatnya nggak kuat di sana. Nah, harganya tinggi segala macam. Nah, ini contoh ya. Ini contoh artinya kemampuan masyarakat di desa mungkin baru ayam goreng. Tapi belum ke KFC. Itu model-modelnya aja. Itu jadi harga diukur dengan kemampuan daya beli masyarakat. Nah, ini segmentasi pasar di sini akan bermain gitu ya.
Kemudian perusahaan mencari margin laba yang layak. Yang layak ini maksudnya ya yang cukup, tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Artinya sedang-sedang saja. Proporsional sesuai dengan barang yang kita jual. Ya, umumnya laba itu diambil perusahaan sekitar 10-20% dari harga. Nah, umumnya seperti itu, makanya kita akan tahu berapa laba yang bisa diambil oleh perusahaan. Harga dibebani kos produksi yang layak. Nah, ini hampir sama ya. Kalau tadi dari sisi perusahaan, berapa keuntungannya. Nah, ini dari sisi perusahaan juga, untuk memproduksi barang itu kita harus memilih bahan-bahan baku yang harganya pantas gitu loh. Ya, jadi ini dalam konteks harga, ini sebagai ukuran bagaimana kita menentukan harga di dalam produk yang kita jual. Kemudian etika pemasaran dalam konteks tempat atau untuk distribusi. Di sini barang harus dijamin keamanan dan keutuhannya. Nah, ini tempat dan distribusi ini ya. Jadi kalau kita beli barang dari Jakarta misalnya untuk ke Lampung, atau kita sebagai penjual ingin mengirim barang ke Jakarta, kita harus bisa memberikan jaminan keamanan dan keutuhannya. Ini konteksnya seperti itu. Itu kalau jauh. Kalau dekat lah misalnya, sekarang kan trennya sedang online ya. Nah, ini juga barang yang kita jual atau yang ingin kita beli, kalau kita sebagai penjual, itu kita harus menjamin keamanan dan keutuhannya. Misalnya utuh begini, kita jual telur 1 kilo, kita kirim, ternyata sampai sana nggak 1 kilo. Nah, ini udah jelas gitu loh. Jadi terkait yang seperti ini memang perlu jaminan keamanan dan keutuhannya. Kalau kita lihat dari sisi etika bisnis yang di atas, ini terkait dengan kejujuran dan keterpercayaan. Baik itu dari kita selaku penjual maupun yang mendistribusikan barang. Misalnya kalau saat ini kita menggunakan jasa ekspedisi dengan berbagai tipenya, yaitu mereka juga menjual di situ. Mereka harus menjaga kepercayaan yang diberikan oleh konsumen kita dalam mengirimkan barang. Ya. Yang selanjutnya, di samping aman dan utuh, itu konsumen juga berhak mendapat pelayanan cepat dan tepat. Nah, kalau ini kita lihat dari sisi distribusi, ini kita lihat sekarang sangat bersaing jasa-jasa ekspedisi pengiriman barang untuk memberikan pelayanan yang cepat dan tepat. Kenapa? Kita mengirim itu butuh cepat. Misalnya contoh, kita pesan barang atau yang sekarang misalnya pesan makanan. Perkiraan kita 1,5 jam nyampai untuk makan siang. Tapi ternyata tidak dapat terkirim dalam jangka waktu 1/2 jam. Terkirim dalam jangka waktu 2 jam. Nah, otomatis kita selaku konsumen merasa kecewa. Ya kan? Nah, setelah kita kecewa, besok lagi bagaimana tindakan kita kalau mau pesen? Mungkin kita nggak pesen lagi ke dia gitu loh. Baik ekspedisi ataupun penjualnya. Tapi kaitan yang kita bahas di sini adalah ekspedisinya gitu loh. Nah, jadi ini juga perlu mendapat perhatian kita terkait pelayanan yang cepat dan tepat. Cepat terkait waktu, tepat terkait barang yang dipesan. Jangan sampai kita pesan 10 terkirim 9. Itu akan merugikan kita. Jangan juga kita pesan 10 terkirim 11. Karena pasti mungkin ada konsumen lain yang merasa dirugikan. Nah, ini juga harus hati-hati, harus mendapat perhatian agar proses distribusi terkait dengan etika pemasaran ini dapat dijalankan dengan baik. Yang selanjutnya adalah dalam konteks promosi. Nah, etika pemasaran dalam konteks promosi ya.
Nah, promosi ini kaitannya dengan iklan, nanti kita bahas lebih lanjut ya di belakang. Jadi, sebagai sarana menyampaikan informasi yang benar dan objektif, ya. Promosi ini harus seperti ini. Jangan menyampaikan informasi yang tidak benar. Tidak benar itu nggak boleh. Apalagi belum jelas kebenarannya. Tidak benar, belum jelas kebenarannya. Nah, ini artinya yang harus kita sampaikan terkait promosi adalah sesuatu yang benar, ya. Objektif itu betul-betul merupakan pandangan semua orang terhadap barang tersebut, tidak subjektif, tidak karena suka ataupun ini kaitannya suka atau tidak suka gitu loh, ya. Konteks promosi. Kemudian promosi ini juga sebagai sarana membangun image positif. Ada nggak kira-kira yang iklan untuk membangun image negatif? Nah, kalau terkait dengan pemasaran, rasanya nggak ada. Tapi kalau dalam konteks yang lain, ada istilahnya black campaign, kampanye hitam. Itu kampanye yang menjelek-jelekkan. Ada. Kita sering dengar apalagi musim-musim menjelang musim-musim pileg, pemilihan legislatif ataupun pilkada, itu sering muncul image negatif yang dibangun. Nah, itu, tapi itu bukan urusan kita lah ya. Kita di sini sebagai belajar, kita juga harus tahu bahwa promosi itu tujuannya membangun image positif. Kemudian tidak ada unsur manipulasi atau memberdaya konsumen. Nah, unsur penipuan ini bahasa kasarnya ya. Jadi kita nggak boleh iklan menipu. Selalu berpedoman pada prinsip kejujuran. Ya, kalau kita sudah objektif, saya kira ini sangat berkaitan erat dengan kejujuran. Dan yang terakhir itu tidak mengecewakan konsumen. Ya, jadi memang ini harus kita kita perhatikan, jangan sampai membuat kecewa konsumen. Kalau sampai konsumen kecewa, kita sudah kehilangan satu potensi pasar kita, ya kan? Nah, itu yang harus hati-hati. Makanya konsep yang satu ini tidak boleh kita tinggalkan. Lanjut, tadi kita bahas sudah promosi. Nah, ini garis besarnya saja iklan. Jadi, promosi dengan iklan itu hampir sama. Beda bahasa ya. Ada yang promosi secara aktif, tidak aktif. Nah, kalau iklan ini memang konteksnya hanya sebagai pemberi informasi tentang produk yang ditawarkan di pasar. Nah, kaitannya iklan seperti itu. Jadi, kalau promosi bisa saja terkait dengan orang, ya. Tapi kalau sudah iklan, ini terkait dengan barang yang akan dijual atau ditawarkan kepada masyarakat. Selanjutnya iklan juga sebagai pembentuk pendapat umum terhadap sebuah produk. Nah, fungsi itu dua tadi itu adalah fungsi dari iklan, ya. Jadi banyak sebenarnya yang lain. Nah, untuk tugas Bapak sudah siapkan materi di Fiklas terkait etika dan tata cara beriklan. Silahkan kalian baca, utamanya itu ya, itu Bapak siapkan lengkap terkait periklanan. Tapi yang penting buat kalian itu dibaca adalah etika dan tata cara beriklan. Itu menjadi tugas kalian untuk membaca di rumah. Ya, kurang lebihnya itu pada pertemuan kita kali ini Bapak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.